Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Waalaikumsalam. Bidang Trisunarsih SST MKes selaku narasumber, Ibu Risti Prasetyawati SIP MA selaku Kepala Perpustakaan Unjaya. Tak lupa pula yang saya hormati seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Ngobras 5 dengan tema meningkatkan keterampilan penulisan akademik, tips dan trik, di mana keterampilan ini memang wajib dimiliki oleh sivitas akademika baik mahasiswa maupun dosen. Perkenalkan, saya Yanti yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi tanya jawab dan juga pembagian door prize, yang keempat penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa yang mengikuti webinar Ngobras pada pagi hari ini akan mendapatkan e-sertifikat. Link presensi akan dibagikan di kolom chat pada saat acara berlangsung, dan untuk link e-sertifikat akan dibagikan sebelum acara selesai. Selain itu, kami juga menyediakan door prize menarik berupa e-money bagi 5 peserta yang beruntung, yaitu peserta yang aktif dalam webinar, baik aktif bertanya maupun menjawab. Baik, tidak usah berlama-lama, marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Mbak Ya, Yanti. terima kasih, Putri, sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Sebelum ke materi, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Beliau Dr. Bidantri Sunarsih SSTMKes, latar belakang pendidikan S2 bidang kesehatan di Universitas 11 Maret, dan S3 bidang promosi kesehatan di Universitas 11 Maret juga. Pengalaman beliau banyak sekali, baik dalam bidang penulisan, penelitian, maupun pengabdian. Beliau juga banyak menerima hibah, baik dari Kemdikbud, Kemenristek maupun dari Unjaya. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia, baik di ranting maupun cabang. Beliau juga selaku asesor BKD dosen dan juga reviewer nasional hibah penelitian Kemdikbud. Saat ini beliau sebagai Kepala LPPM di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baik, mungkin kita langsung saja memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Tri Sunarsih. Waktu kurang lebih 45 menit. Monggo Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bikin share terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat Baik, bergabung ya di webinar hari ini yang akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting bagi para akademisi dan peneliti, yaitu terkait dengan academic writing. Nah, eh, academic writing ini merupakan tips dan strategi ya, tips strategi untuk sukses para akademisi. Saya senang bisa berbagi waktu bersama teman-teman semua untuk mendalami keterampilan menulis akademis ini yang efektif dan profesional. Jadi, teman-teman semua menulis akademik bukan hanya tentang menyampaikan ide, tetapi juga tentang bagaimana cara menyusun secara jelas, logis, terstruktur, ya. Jadi webinar ini untuk membantu kita semua mengasah kemampuan menulis akademis, baik itu untuk artikel jurnal, tugas kuliah, ataupun skripsi. Saya awali dengan pantun ya, teman-teman ya. Ya. oke, Putri, Menulis silakan. ilmiah tak boleh salah. Struktur dan Cakep. logika haruslah dijaga.
academic Betul. writing ini jadi mudah. Melalui webinar ini, mari kita belajar bersama. Cakep. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, secara umum, menulis akademik adalah salah satu ragam penulisan formal yang bersifat ilmiah. Ya, ini kenapa disebut ilmiah? Itu karena kita memang menggunakan bahasa dan struktur yang bagus, sudah ditentukan gitu ya. Jadi menggunakan bahasa yang baku itu bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, bukan bahasa kita sehari-hari begitu ya. Seperti yang sudah tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terkadang memang ada hal-hal yang tidak lazim begitu di telinga kita, tetapi itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam KBBI, yaitu kita pakai seperti itu dalam academic writing. Kemudian strukturnya juga baku, artinya struktur penulisan akademik meliputi sistematika penulisan atau format yang telah ditentukan ya dari abstrak, kemudian dari pendahuluan, kemudian ada pembahasan, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan, reference, ya, itu sudah ditentukan dengan gaya selingkungan masing-masing. Baik itu tugas kuliah biasanya juga sudah ditentukan untuk formatnya, kemudian jurnal, seperti itu. Ya, kemudian untuk tujuan dari academic writing itu sendiri bahwa eh, menyebarluaskan sejumlah pemikiran dan temuan serta membenarkan jawaban dengan logika dan sejumlah bukti. Jadi kita mendesiminasikan apa yang sudah kita temukan kepada khayalak ramai seperti itu, nge. Jadi baik kepada masyarakat umum maupun masyarakat akademik melalui konferen, kemudian seminar seperti itu. Jadi itu kita menyajikan hasil dari penelitian kita, hasil pemikiran atau temuan yang sudah kita temukan pada penelitian kita. Kemudian yang kedua yaitu agar dapat mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian, mengevaluasi informasi, kemudian mengorganisasikan gagasan, kemudian bisa untuk berdebat, menanggapi argumen orang lain, menganalisis dan mengekspresikan diri secara jelas dalam bentuk tulisan. Jadi di sini dari hasil-hasil penemuan penelitian itu tadi kita cantumkan ya dalam bentuk tertulis begitu baik di artikel ilmiah maupun makalah ya. Kemudian juga untuk dapat memiliki kemampuan menyajikan informasi dalam rangka menampilkan pemahaman yang jelas tentang subjek tertentu dalam berbagai cara. Jadi gaya-gaya penulisan itu seperti deskripsi, mendeskripsikan saja begitu terhadap variabel-variabel yang telah kita teliti atau topik yang kita sajikan, kemudian eksposisi ya itu menjelaskan secara mendalam, ya persuasi, meyakinkan pembaca. Jadi kita bisa meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita tulis itu berdasarkan logika, bukti, fakta, ya, kemudian naratif ya itu menceritakan dan eh, lainnya yaitu digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang sesuai tujuan komunikatifnya. Kemampuan ini tidak hanya mencakup kemahiran teknis dalam menulis, tapi juga kemampuan untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan ide dengan jelas, efektif kepada pembaca. Jadi bagaimana kita itu meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita tulis itu berdasarkan bukti ilmiah. Nah, karakteristik penulisan akademik itu sendiri yaitu selalu berhubungan dengan fakta-fakta dan data. Ya, penulisan akademik itu selalu mengacu pada kenyataan yang dapat diperiksa dan diverifikasi. Kemudian informasi yang disampaikan harus didukung oleh bukti empiris atau data yang sahih untuk mendukung argumen yang diajukan. Jadi memang harus berdasarkan data dan fakta.
tidak boleh berdasarkan asumsi seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ditulis dengan bahasa formal, memiliki struktur yang jelas, ya. Kemudian baku serta mengandung daftar pustaka atau referensi. Ya, ini penulisan akademik itu menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan norma-norma keilmuan. Jadi strukturnya harus terorganisir dengan baik dan mengikuti format yang telah ditetapkan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, begitu ya. Di situ ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, ya, kemudian referensi. Nah, selain itu penulisan akademik juga selalu mengacu pada referensi sumber-sumber yang digunakan yang tercatat dalam daftar pustaka. Jadi apa yang kita ada itu harus kita tulis ini untuk menghindari plagiasi. Saya kira terkait dengan plagiasi sudah pernah diberikan begitu ya. Kemudian juga penulisan akademik itu didasarkan pada penilaian gagasan kritis informasi yang kompleks ya, bersifat objektif serta didasarkan pada hal-hal yang dapat dilihat atau diukur. Penulisan akademik itu menghindari penilaian yang subjektif atau bias. Jadi di situ misalkan kita melakukan penelitian saja kita bisa mengendalikan variabel-variabel yang bisa kita kendalikan agar mengurangi bias yang ada sehingga datanya itu kita dapatkan valid gitu. Kemudian argumen ini berdasarkan pada hal-hal yang dapat diamati, kemudian diukur secara empiris untuk memastikan keakuratan, kemudian kebenaran informasi. Nah, itu memang harus kita jaga. Kemudian gagasan atau argumen yang disampaikan harus didukung oleh bukti yang kuat tadi, sehingga dapat meyakinkan pembaca. Setiap argumen yang disajikan dalam penulisan akademik harus didukung oleh bukti-bukti. Seperti misalkan kita terjadi peningkatan pengetahuan, berarti apa yang menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan itu? Analisis apa yang bisa kita sajikan begitu. Kemudian selain itu kita juga bisa menyajikan dari teori, kemudian studi empiris ya. Ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca ya tentang kebenaran dan validitas data begitu. Kemudian juga mengandung kejelasan dalam hal pesan yang ingin disampaikan. Jadi penggunaan bahasa yang tepat, kemudian penyusunan argumentasi yang logis, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikiran yang eh, ditulis oleh penulis itu sendiri dengan baik. Nah, itu mungkin beberapa karakteristik penulisan akademik eh, yang bisa kita sampaikan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dalam penulisan akademik. Hampir sama ya, teman-teman. Di sini memiliki tujuan yang jelas. Jadi penulisan akademik itu memiliki tujuan yang jelas mengarahkan penulis dalam menentukan isi, kemudian pendekatan, penyajian informasi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, eh, apa topiknya itu harus jelas. Bahkan kita nanti coba kita lihat di bawah ya, ada topik besar. Kemudian nanti kalau masih lalu meluas itu kita apa ada dan gitu ya terkait dengan bagian dari topik itu sendiri begitu ya. Kalau masih luas juga bisa kita sempitkan lagi. Jadi tujuannya itu memang harus jelas begitu. Kemudian ada keterikatan oleh pembaca. Jadi tulisan akademik itu harus mempertimbangkan siapa audiensnya, kemudian siapa pembacanya, begitu. Kemudian ada kejelasan sudut pandang atau posisi penulis terhadap subjek yang dibahas itu harus jelas. Apakah penulis bersifat netral, mendukung atau menentang suatu argumen atau teori tertentu. Jadi
berdasarkan data yang kita peroleh itu jika ada teori-teori tertentu, apakah kita mendukung atau hal ini didukung oleh teori A misalkan ya. Kemudian misalkan kita menentang atau tidak sesuai dengan hasil penelitian kita, kita juga sampaikan di situ gitu bahwa kita menyampaikan hasil penelitian kita berdasarkan data begitu ya. Hal ini tidak sesuai dengan gitu teori A misalkan ya. Kemudian memiliki fokus tunggal, artinya setiap tulisan akademik sebaiknya memiliki fokus yang jelas dan terbatas tadi. Jadi ada topik, ada turunan topiknya nanti, kemudian ada judulnya yang secara apa rinci atau jelas, misalkan satu topik saja bagian dari topik besar begitu ya. Jadi jelas terbatas begitu. Nah, hal ini juga akan membantu menghindari kebingungan atau penyajian argumen dari penulis itu sendiri sehingga informasi itu lebih efektif. Nah, kemudian disusun secara sistematis dan logis. Struktur tulisan akademik ini harus terorganisir dengan baik, ya, mulai dari struktur ada, kalau jurnal itu ada abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian dukungan yang kuat, yaitu data dan fakta. Tidak boleh dari hanya argumen berdasarkan apa pengalaman dari peneliti saja atau dari penulis saja begitu. Kemudian penjelasan yang jelas dan lengkap. Jadi penulis harus menjelaskan setiap konsep atau istilah yang mungkin tidak familiar bagi pembaca ini sehingga pembaca dapat memahami dengan tepat. Jika ada singkatan-singkatan seperti itu harus kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian penggunaan penelitian yang efektif. Jadi penelitian yang digunakan dalam tulisan akademik harus relevan, kemudian mutakhir dan dipilih dengan cermat. Artinya sesuai dengan topik yang kita bahas. Misalkan topik yang kita bahas terkait dengan kecerdasan anak seperti itu ya, itu yang kita cari untuk informasi dari artikel jurnal yang sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian juga mutakhir artinya biasanya itu 5 tahun ke belakang. Kalau sudah lebih dari 5 tahun itu biasanya tidak kita pakai. Dan 80% itu harus dari referensi primer, artinya dari artikel jurnal, begitu hasil dari penelitian. Kemudian juga menggunakan gaya selingkung. Seperti tadi yang kami sampaikan, mencakup penggunaan apa ada format-format tertentu. Kemudian selain itu juga penggunaan bahasa yang formal, pengutipan yang benar, ya, penulisan yang jelas. Ya. Jadi pengutipan yang benar itu jika jurnal seperti apa, buku seperti apa, proceeding seperti apa. Biasanya di dalam jurnal itu uh, aturan-aturan untuk author itu sudah ada. Kemudian jika di dalam skripsi, biasanya di dalam panduan itu juga sudah ada. Gitu. Nah, kemudian juga eh, gaya penulisan jelas, ringkat, mudah dibaca, ya, tanpa kesalahan tata bahasa, ejaan, ya, tanda baca atau kosakata. Penulisan akademik itu harus memperhatikan aspek-aspek teknis, ya, ejaan, tanda baca, penggunaan kosakata, bahkan eh, itu harus bolak-balik kita baca seperti itu untuk memastikan bahwa tidak ada tipu ya. Kemudian koma saja itu ya, itu juga akan berpengaruh terkait dengan akademik writing atau penulisan akademik. Nah, kemudian ini adalah perbandingan di mana penulisan akademik dengan penulisan kreatif gitu ya. Seperti
artikel populer seperti itu ya. Kalau penulisan akademik itu disusun berdasarkan data tadi ya, didukung dengan data harus gitu ya. Kemudian memerlukan penelitian ya. Kemudian memerlukan literatur atau kepustakaan, literatur yang dipakai dalam tulisan itu harus jelas mutakhir. Kemudian ditulis dengan bahasa ilmiah akademik yang bahasa yang bagus sesuai dengan KPPI, kemudian memerlukan daftar pustaka, memerlukan appendix, kemudian memerlukan indeks ya. Biasanya ini ada di dalam buku ajar, referensi gitu ya. Kemudian prosesnya ini judul ditentukan dulu, baru isi mengacu pada judul atau topik itu ditentukan dulu karena memang penulisan academic writing itu harus fokus gitu ya, topiknya itu harus fokus ya. Kemudian perlu pembimbing gitu ya. Jadi ketika kita menulis itu kalau bisa harus dibaca oleh orang lain juga ataupun pembimbing. Hasil tulisan dipresentasikan atau disidangkan, artinya didesiminasikan kepada khayalak ramai tadi ya. Jadi bisa konferen, kemudian seminar nasional maupun internasional begitu ya. Ataupun kalau di kampus-kampus menyelenggarakan seminar desiminasi hasil penelitian atau dari karya ilmiah seperti itu juga bisa. Beda dengan creative writing, ini berdasarkan imajinasi. Jadi, namun juga bisa ditambah dengan fakta maupun data gitu ya. Tapi lebih banyaknya pada imajinasi. Kemudian penelitian tidak harus gitu. Kemudian literatur itu juga untuk mendukung begitu ya. Kemudian ditulis dengan bahasa sastra ya. Kemudian tidak harus memerlukan literatur atau referensi, tidak harus ada appendix, tidak harus ada indeks ya. Proses itu judul ditentukan dulu atau kemudian bisa ditentukan oleh kemudian kita ngalir saja menulis begitu ya kalau cerita itu ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan judul. Itu nggak masalah dalam creative writing karena terkadang apa kita juga induktif ya kita menentukan apa kalimat-kalimat terlebih dahulu cerita-ceritanya dulu baru kita ambil judul. Kemudian tidak harus ada pembimbing gitu ya bagi teman-teman yang sudah banyak menulis. Kemudian eh, tidak harus untuk lepas atau didesiminasikan. Nah, itu perbedaan antara academic writing dengan creative writing. Ya, kemudian struktur. Ya, struktur ini adalah struktur umum begitu ya, teman-teman terkait dengan academic writing atau penulisan akademiknya. Dari judul, kemudian pengantar, kemudian paragraf tesis, kemudian pembahasan topik, kesimpulan, daftar pustaka itu sudah eh, ada strukturnya yang baku. Biasanya ada pada gaya selingkungan dari masing-masing apa ya jurnal. Kalau jurnal ya, kemudian kalau buku biasanya juga sudah ditentukan. Kemudian kalau artikel ilmiah untuk tugas mata kuliah itu juga biasanya sudah ada struktur baku yang harus dipedomani oleh eh, apa teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian untuk bentuk tulisan ilmiah itu ada karya ilmiah murni, makalah ya. Ini biasanya ditulis pada saat tugas mata kuliah begitu ya. Kemudian mini tesis atau skripsi, tesis, kemudian disertasi, kemudian artikel jurnal itu merupakan karya ilmiah. Nah, ini dilampiri pendukung artinya ini harus berdasarkan data fakta yang ilmiah begitu. Kemudian ada referensi yang jelas ya. Kemudian kalau karya ilmiah populer itu bisa esai, bisa artikel populer gitu, gitu ya teman-teman. Kemudian komik dan lain sebagainya gitu. Nah ini tidak perlu dilampiri oleh pendukung atau tidak harus begitu, tetapi ada pula yang menyampaikan begitu ya. Selanjutnya
proses penulisan akademik. Ya, dalam proses penulisan akademik itu ada beberapa langkah yang mungkin akan membuat kita lebih mudah begitu ya, teman-teman, untuk menuliskan bagaimana kita menulis akademik gitu. Jadi tahap-tahapannya ada pahami tugas atau penjadwalan, menentukan topik, curah gagasan, pernyataan tesis, kemudian membaca dan mencatat, membuat kerangka tulisan, menulis draft pertama dulu, kemudian revisi tulisan dan penyuntingan. Nah, yang pertama yaitu memahami tugas dan penjadwalan. Nah, memahami tugas dan penjadwalan itu harus jelas begitu ya. Jadi apa jenis karya tulis yang akan kita buat. Jadi ada beberapa clue gitu ya dalam memahami tugas atau penjadwalan ini yang harus kita tentukan dulu begitu ya. Apa jenis karya tulis yang akan dibuatnya. Ini mungkin langkah pertama dalam proses penulisan ya. Ya, ini ya, karya tulis yang akan dibuat berupa apa? Kita menulis itu akan berupa apa? Misalkan artikel jurnal, makalah seminar, atau tugas akhir ya. Jadi tergantung konteks akademik dan tujuan yang ditetapkan atau tujuan kita menulis itu. Harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tersebut begitu. Jadi penentuan waktu menyelesaikan tugas atau menyusun karya tulis itu harus ditentukan. Ini sangat penting. Nah, kenapa? Ini termasuk lain begitu ya, teman-teman, dalam pengumpulan karya tulis. Jadi jadwal ini akan memengaruhi terkait dengan eh, apa jadwal penelitian, kemudian penulisan, kemudian proses revisi, begitu ya. Jika kita misal untuk skripsi itu dikasih waktu 6 bulan, nah, biasanya itu kita memang sudah ada kalender akademiknya begitu. Nah, itu harus kita patuhi dari penyusunan proposal, kemudian dari ujian proposal, kemudian ada pelaksanaan penelitian itu saja itu kemudian langkah-langkah apa dalam pengumpulan data tersebut. Nah, itu harus kita uraikan begitu ya. Terkadang kita berjalan begitu saja, yang pada akhirnya sudah lain kita baru lari-lari seperti itu kan. Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Lebih baik memang kita mempunyai timeline tersendiri terkait dengan penyelesaian dalam penulisan karya tulis, baik itu sebagai tugas akhir maupun tugas mata kuliah maupun dari penelitian bagi teman-teman dosen. Nah, ini maupun penulisan untuk artikel jurnal, terkadang kita ya udahlah gitu ya. Jadi waktu itu sangat penting begitu ya teman-teman untuk apa bagaimana kita menghasilkan suatu karya tersebut begitu sesuai dengan waktu, sesuai dengan target begitu ya. Nah, kemudian kita juga ini menentukan berapa panjang halaman jumlah kata. Nah, itu juga ini adalah aturan-aturan awal begitu. Jadi kalau kita mau artikel jurnal itu kita harus tahu apa aturan untuk author itu apa saja begitu. Misalkan panjang karya halaman begitu. Kalau kita tidak batasi bisa 200
memang panjang ini sudah ditentukan dalam aturan bagi autor. Misalkan sebuah artikel jurnal memiliki panjang sekitar 5.000 sampai 8.000 kata, ya. Kemudian makalah seminar 2.000 sampai 3.000 kata, begitu. Tapi kemarin saya baru saja membuat jurnal itu sekitar 3.000 saja. Itu belum termasuk abstrak, kemudian referensi, begitu. Kalau sudah termasuk abstrak referensi itu panjangnya tidak boleh dari 4.500 kata. Nah, itu harus kita sesuaikan begitu. Kadang kalau kita lebih bertele-tele itu juga reviewer ya, itu editor itu juga langsung tolak begitu ya. Karena tidak sesuai dengan eh, penulisan yang akan digunakan gitu. Nah, ini dari ukuran kertas, ukuran font, jenis huruf, spasi, gaya selingkung, dan lain-lain gitu ya. Dari spasinya apakah 1,5 atau 1, kemudian penulisan referensinya apakah menggunakan hotspot dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan memastikan bahwa karya tulis itu apa tadi prinsip-prinsip tulisan akademik atau academic writing itu berdasarkan standar format ya, standar format. Kemudian jenis-jenis sumber referensi ini juga pemilihan jenis sumber referensi untuk penulisan sangat penting ya berdasarkan relevan kepercayaan terkini biasanya 5 tahun ke belakang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian gaya selingkung, nah ini juga sangat penting begitu. Karena apa? Dalam setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda gitu ya. Gaya selingkung dalam makalah, tugas kuliah ataupun dalam skripsi, tesis, disertasi itu juga memiliki aturan yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh institusi masing-masing. Nah, kemudian aspek spesifik ya, di sini ada aspek-aspek spesifik apa saja dalam penulisan ilmiah ya mencakup beberapa aspek pendahuluan ya, topik, metodologi, analisis atau pembahasan yang mendalam, kesimpulan yang merangkum semua temuan utama dan daftar pustaka. Jadi setiap langkah dalam penulisan ini ya proses penulisan akademik itu penting untuk memastikan bahwa karya tulis itu memenuhi standar ilmiah format yang baku yang diharapkan dapat diterima oleh pembaca ya. Jadi harus jelas seperti itu dari awal gitu teman-teman aturannya. Kemudian yang kedua itu setelah kita memahami semua aturannya, itu kita menentukan topiknya, menentukan topik ini topik yang akan yang kita tentukan itu tentunya harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Misalkan bidang keilmuan kita terkait kebidanan, kemudian informatika terkait dengan industri atau terkait dengan hukum, psikologi, ya itu harus sesuai begitu ya. Kemudian juga memiliki daya tarik ya, memiliki daya tarik itu mempunyai kebaruan dan topiknya itu menarik untuk kita sajikan, masih in lah seperti itu ya. Kalau sekarang COVID itu kan sudah enggak ya, mungkin di 2020 itu masih seperti itu ya. Kalau ini kan sudah enggak in lagi lah. Jadi topik-topik yang in itu yang menarik itu yang kita sajikan ya. Nah, itu kemudian dari topik ini dalam melakukan eh, penulisan agar kita selain tadi sesuai dengan bidang ilmu kita juga akan kalau sesuai dengan bidang ilmu tadi kita akan memiliki motivasi untuk menyelesaikan. Ya, jadi misalkan hukum saja seperti itu atau psikologi ya, apakah
dia itu konsennya di psikologi anak atau di psikologi untuk industri seperti itu ya. Nah, itu harus juga ditentukan ya karena harus sesuai begitu ya. Karena itu nanti akan menyangkut penyelesaian. Kalau kita tidak tahu terkait dengan topik apa yang kita bahas ya, itu juga akan mempengaruhi terkait dengan timeline tadi, proses penyelesaiannya karena kita harus mempelajari dari awal. Setelah topik itu kita tentukan, kemudian topik tersebut dipersempit, misalkan musik ya, misalkan musik di sini. Sebagai langkah pertama, maka pada langkah kedua kita lakukan pembatasan penyempitan topik sehingga spesifik. Nah, musik dapat meningkatkan kecerdasan. Apabila itu masih dikira luas belum spesifik, maka kita dapat melakukan pembatasan lagi. Misalkan peran musik dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Nah, itu agar apa tadi lebih spesifik dalam membahasnya. Nah, kemudian setelah itu juga kita memilih dan membatasi topik. Langkah selanjutnya itu topik yang telah kita sempit tadi artinya pilihan yang terakhir tadi ya itu dibatasi menjadi sebuah kalimat pertanyaan ya dan jawaban yang kita temukan untuk pertanyaan ini pada akhirnya dapat menjadi pertanyaan tesis atau hipotesis begitu ya. Jadi seperti kita menentukan topik judul ini ya, kemudian kita rumusan masalah ya, kalau dalam suatu penelitian kemudian eh, rumusan masalah itu kita turunkan kepada hipotesis. Jadi itu untuk memperjelas begitu ya. Nah, itu langkah kedua. Kemudian yang langkah ketiga itu curah gagasan atau apa ya brainstorming ya. Ini bisa individu, bisa kelompok, bisa minta pendapat dari teman-teman sekitar atau teman-teman kita begitu ya. Nah, ini proses berpikir secara terstruktur ini yang digunakan untuk mengkreasikan gagasan atau ide sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat ya. Waktu yang singkat artinya apa? Kita mempunyai timeline-nya. Nah, ini contoh salah satu contoh itu adalah membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran. Misalkan di sini musik kalau kita mau menyusun sebuah buku gitu ya. Nah, ini misalkan topik besarnya musik, kemudian ada jenis musik, ada fungsi musik, sarana, kemudian genrenya. Nah, ini juga kita tentukan begitu ya. Nah, ini musik apa yang akan kita bahas begitu. Nah, ini kita tentukan dulu. Nah, kemudian setelah kita menentukan tadi, ya, kita eh, mencari atau mengumpulkan sumber-sumber pustaka. Nah, dalam mengumpulkan sumber pustaka itu bisa dari buku, jurnal, surat kabar, ya, atau majalah populer, sumber internet, begitu. Nah, ini seperti yang kami sampaikan itu biasanya ditentukan 80% dari sumber pustaka primer, artinya dari hasil-hasil penelitian, jadi jurnal ilmiah. Nah, di mana kita bisa mencari, itu bisa dari Google Scholar, ProQuest, dari banyak database yang bisa kita cari begitu ya. Kita juga bisa menggunakan ChatGPT begitu. Tetapi kita kalau menggunakan AI itu kita harus hati-hati ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena harus kita cek kita sebagai motornya begitu. Jangan kita menerima begitu saja begitu ya. Kadang itu meyakinkan, misalkan ChatGPT itu terkadang meyakinkan, tetapi kita lihat di dalamnya itu kadang ada yang beda begitu ya, tidak sesuai begitu dengan aslinya. Misalkan kita mencari referensi begitu ya, di situ saya sampaikan sampai ke DOI-nya. Ternyata DOI dalam artikelnya itu berbeda dengan DOI yang dia cantumkan atau GPT yang jawaban dari GPT. Nanti coba kita lihat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan AI ini
tapi kita sebagai motornya gitu ya. Kemudian kita juga bisa memakai publish or perish juga begitu. Kalau ini kita bisa cari artikel-artikel Scopus juga nanti coba kita sampaikan. Nah, setelah itu eh, eh, kita mencari membuat pertanyaan tesis ya. Jadi pastikan tesis dalam bentuk pernyataan. Jadi apa hipotesis begitu ya. Nah, musik dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak begitu. Jadi apa hal ini digunakan untuk pertimbangan lain dalam membuat pernyataan adalah pertimbangan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meyakinkan pembaca agar mereka menyetujui apa yang ditulis, isu-isu utama apa saja yang akan kita identifikasi menjadi struktur argumen. Jadi setelah kita tadi mengumpulkan berbagai referensi, begitu pastinya kita mempunyai rangkumannya begitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan itu dengan membaca dan mencatat. Setelah kita mendapatkan referensi, kita baca, kita catat ya. Memulai dengan membaca eh, ini ya, pendahuluan, bukan abstrak. Kenapa? Ya, biasanya kita memulai dalam membaca abstrak. Oh, ini yang pasti di situ ada hasil, ada sedikit pembahasan, kemudian ada simpulannya. Nah, tetapi tidak demikian. Jadi kalau kita mau membaca referensi itu membaca pendahuluannya dahulu. Ya, biasanya ini pendahuluan itu memberikan konteks yang lebih mendalam begitu. Kalau abstrak itu kan kesimpulan saja ya. Nah, tentang memberikan teks yang mendalam terkait dengan topik atau masalah yang dibahas. Kemudian pendahuluan itu juga menjelaskan tujuan dari penelitian, kemudian menjelaskan dari tulisan di dalam makalah itu. Kemudian di situ juga mencakup pendahuluan itu mencakup tinjauan pustaka yang mendalam dari teori-teori yang relevan. Kemudian dengan membaca pendahuluan itu pembaca dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual dalam artikel tersebut ya. Setelah itu baru identifikasi pertanyaan besarnya, kemudian buat ringkasan, latar belakang, kemudian identifikasi pendekatan, baca bagian metode, hasil, kemudian tentukan apakah hasil menjawab dari pertanyaan spesifik, ya tujuan dari makalah itu, kemudian baca bagian pembahasan, cari tahu apa yang dikatakan peneliti lain tentang makalah ini. Kalau saya bisa memberikan apa gambaran itu kita tuliskan seperti ini, ya, teman-teman. Jadi kita akan lebih mudah kita dalam memahami suatu artikel, tanggal artikel diunduh, kemudian karena pastinya akan kita jadikan referensi begitu ya, agar kita juga mempunyai ini ya rangkumannya begitu. Selain itu sebenarnya kita bisa langsung masukkan ke Mendeley kita begitu ya. Nah, tetapi ini merupakan rangkumannya. Penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya apa, negaranya, tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan, populasi, sampel, instrumen, ya, pengumpulan data, misalkan uji validitas reliabilitasnya, ya, kemudian analisa data menggunakan apa, kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulan baru URL artikel ini juga kita cantumkan, gitu ya. Nah, ini akan mempermudah kita ketika kita akan membuat suatu kesimpulan. Jadi catatannya bisa seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat kerangka tulisan. Ya. Kerangka tulisan ini eh, kita buat outline-nya gitu, dibuat dalam rangka membangun argumen dalam bentuk garis-garis besar gitu ya. Nah, kerangka tulisan dibuat karena memiliki banyak manfaat dalam penulisan ilmiah untuk menyusun tulisan secara teratur, memudahkan penulis menciptakan klimaks atau yang berbeda-beda, menghindari pekerjaan sebuah topik sampai 2 atau 3 kali, artinya double begitu ya. Kemudian memudahkan untuk penulis mencari materi pembantu. Nah, ini saya tampilkan ini dulu begitu ya. Nah,
Ini jadi kita bisa memakai seperti ini ya, teman-teman. Misalkan tadi peran musik dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Nah, ini penulisnya Sugeng Riyadi begitu ya. Ini ada pendahuluan, kemudian pendahuluan isinya apa? Kemudian pengertian musik, kemudian kecerdasan emosi, kemudian ada kaitan musik dengan kecerdasan strategi meningkatkan kecerdasan melalui musik. Kemudian kesimpulan. Nah, ini sudah kita tentukan terlebih dahulu batasan-batasannya, topik besarnya, kemudian maksudnya apa judulnya, kemudian bagian-bagian apa yang akan kita tulis, dari bagian-bagian apa yang kita tulis sudah ada subnya juga, sub dari bagian tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini juga setelah itu pendahuluan, misalkan pernyataan umum itu seperti apa, kemudian pengertian musik ya, itu musik memiliki banyak pengertian. Misalkan ini kita tadi kan sudah mempunyai referensi yang sudah kita buat ya, kita mau ambil dari mana begitu. Misalkan Halimah, Jamalus seperti itu ya. Kemudian ini artinya dari apa yang kita cari tadi, pustaka tadi itu sudah kita bisa tuangkan di sini. Oh, nanti ada statement yang dari makalah atau dari jurnal tersebut. Sudah kita tuliskan di sini semua, teman-teman. Jadi lebih enak begitu ya. Nah, ini outline-nya agar kita lebih mudah dalam menyusun ya. Nah, kemudian baru kita menyusun draft. Nah, pertama, ya coba untuk menulis dengan gaya sendiri dulu, begitu ya, karena nanti bisa menghindari plagiasi. Ya, artinya kita memparafrasekan begitu dari outline tadi yang sudah kita susun. Ya, meskipun masih dalam tahap draft, gunakan selalu rujukan. Tadi sudah ada ya teman-teman dari setiap bagian ini rujukannya dari mana seperti itu ya. Kemudian setelah menulis draft pertama, baca ulang kembali, bahkan bila perlu mintalah orang teman untuk memberikan komentar. Nah, kemudian eh, penulis draft pertama berpedoman pada kerangka tulisan formal, ya, yang telah dibuat subtopik dalam kerangka tulisan formal ya yang relatif tidak berubah lagi. Kemudian berdasarkan panduan gunakan gagasan-gagasan itu untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat tadi ya. Jadi kita di sini itu sudah membuat online outline-nya, kemudian dari referensi itu mana yang akan kita sampaikan di sini begitu, yang mendukung dari argumen kita begitu ya. Kemudian tidak perlu khawatir tentang urusan paragraf atau kualitas tulisan yang akan dikembangkan karena ini masih draft pertama begitu ya. Ya kita mengalir dulu walaupun kita juga harus sesuai dengan format. Fokus pada satu bagian tulisan ilmiah. Nah, kemudian nah ini setelah menyusun draft sama pastinya kita ada revisi. Bagaimana kita eh, membuat itu lebih sempurna gitu. Kemudian luangkan waktu yang cukup. Memang butuh konsentrasi dalam penulisan academic writing, tidak bisa disambi-sambi seperti itu ya. Harus konsentrasi. Kemudian salinan makalah yang telah disusun ini memudahkan kita begitu. Terkadang kalau kita di laptop seperti itu kan agak apa ya matanya seperti apa gitu ya lebih bagus dicetak gitu. Tetapi kalau misalkan bisa di laptop aku atau komputer ya nggak masalah gitu ya. Baca makalah dengan keras artinya di sini apa ya untuk lebih memahami lagi apa yang sudah kita tulis. Apakah nanti dengan tulisan seperti ini pembaca juga akan paham begitu. Nah, itu kita lebih ungkapkan lagi. Kemudian dapatkan pembaca kedua. Kita bisa minta tolong teman, kita bisa tolong pembimbing seperti itu ya. Nah, itu untuk membaca lagi begitu. Tetapi harus sudah kita pastikan ya, jangan sampai ke pembimbing itu masih banyak typo dan lain sebagainya ya. Itu kesalahan fatal menurut saya ya, karena itu teknis gitu yang bisa kita selesaikan gitu. Kemudian jadilah pembaca kedua. Kita tidak bisa lebih objektif ketika melihat pekerjaan orang lain. Jadi eh, apa ya lebih lebih sempurna lah ya dengan dibaca oleh orang lain gitu. Dan kita jadi pembaca kedua itu artinya oh
kalau tulisan seperti ini berarti saya sudah paham. Insya Allah orang lain yang membaca itu juga akan paham gitu ya. Kalau ada kesalahan dari penulisan draft pertama kita ya nggak segan-segan gitu. Terkadang kita menulis itu, oh ini sudah benar, ini tulisan saya sudah benar gitu ya. Ya belum tentu gitu. Jadi kita harus berperan sebagai pembaca kedua. Kemudian setelah itu penyuntingan gitu ya. Nah, penyuntingan ini banyak contoh daftar cek untuk penyuntingan yang kami adaptasi dari Help gitu ya. Nah, ini contohnya, nah, memahami pertanyaan apa jenis makalah kita, kemudian strukturnya seperti apa, isinya, referensinya, gaya akademiknya, apakah sudah memilih kosakata yang formal, itu untuk cek saja ya. Jadi setelah kita revisi mendapatkan eh, apa makalah atau tulisan artikel ilmiah, kita checklist tata bahasanya ya, kemudian proofreadingnya, sudahkah kita memeriksa kesalahan eh, yang lainnya seperti itu kita checklist ini kita bisa gunakan ini ya, daftar-daftar pertanyaan ini untuk menulis yang sudah kita tulis begitu. Ya, kemudian bahasa menggunakan gaya bahasa formal, hindari kata-kata yang bertele-tele, kata-kata klise ya. Kemudian penggunaan bahasa emosional ya. Kemudian eh, apa orang ganti kata ganti orang, saya, kamu, kita begitu ya, itu dihindari. Gunakan selingkungan yang netral, menggunakan kata-kata penulis bukan menggunakan kata ganti pribadi. Lakukan koreksi ulang ya, kemudian gunakan standar baku, kemudian singkatan akronim ya, kemudian buat daftar singkatan ya untuk memperjelas dari pembaca. Nah, kemudian kita fokus pada artikel jurnal ya. Lanjut ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke artikel jurnal, kita perlu tahu jenis-jenis penelitian. Jadi ada penelitian literatur atau literatur review atau systematic review, begitu ya. Kemudian ada internet atau penelitian, ada penelitian lapangan yang kita memang terjun ke lapangan, gitu ya. Nah, kemudian dari artikel jurnal itu definisinya sendiri makalah penelitian yang diterbitkan di jurnal publikasi ilmiah oleh lembaga atau perguruan tinggi secara periodik ya. Biasanya ini secara nasional sudah mempunyai ISSN gitu ya. Kalau buku ya dia nanti didaftarkan ISBN. Nah, dalam kita menyusun artikel ilmiah jurnal itu ada dua cara, yaitu pola IMRAT dan pola IMR-DC ya. Ini bedanya sebenarnya hampir sama kalau kita lihat ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagian awal ada judul, nama dan lembaga, abstrak kata kunci ya. Kemudian bagian inti ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan. Kemudian bagian akhir ada daftar rujukan, ucapan terima kasih, lampiran. Yang berbeda di bagian inti ini. Kalau Imrat itu sampai ke dalam pembahasan, kalau di dalam IMRTC conclusion itu ada kesimpulannya begitu ya. Tetapi nanti terus apa yang bagus? Yang bagus sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan guideline dari author itu sendiri begitu ya. Dalam setiap jurnal itu akan berbeda-beda. Nah, kemudian nih bagian awal ada judul. Saya kira ini sudah pernah dibahas ya. Judul itu mencerminkan isi artikel harus menarik, ya bombastis seperti itu ya, menarik perhatian dari pembaca, harus informatif, lengkap, memuat variabel yang diteliti. Kemudian judul sebaiknya tidak lebih dari 12 kata. Ya, untuk bahasa Indonesia 10 kata, untuk dalam bahasa Inggris, tapi biasanya tidak lebih dari 15 kata itu ya. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh jurnal itu sendiri.
Kemudian setelah menuliskan bagian awal ini aja judul, ada nama dan afiliasi. Nah, nama afiliasi ini nama penulis, baik penulis tunggal ataupun lebih dari satu. Ada penulis pertama, ada penulis korespondensi, ada penulis anggota, seperti itu ya. Nanti ada aturan oleh jurnal itu sendiri. Kalau korespondensi itu biasanya ada tanda bintang. Kemudian pencantuman nama tidak menggunakan gelar, gitu. Gelar sepanjang apapun, gitu ya, tidak dicantumkan dalam penulisan artikel ilmiah. Kemudian di bawah nama penulis dicantumkan nama lembaga dan dilengkapi dengan email untuk keperluan korespondensi. Kalau kita baik nasional maupun kita di Unjaya gitu ya, baik nasional maupun internasional di dalam kode etik penelitian itu sudah dicantumkan bahwa tulisan afiliasi itu harus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta begitu ya. Jadi apa sudah kita bakukan seperti itu ya karena nanti itu akan terafiliasi oleh Sinta begitu ya teman-teman. Kemudian abstrak. Ya, di sini abstrak itu suatu ringkasan dari bagian awal sampai akhir. Nah, abstrak ini biasanya ditentukan oleh panjang kata gitu ya. eh 100 sampai 250 biasanya ya 100 sampai 250 ya harus bisa seperti itu gitu memenuhi itu di dalam abstrak itu ada uraian masalah tujuan metode hasil kemudian kesimpulannya kemudian ada kata kunci nah di dalam kata kunci ini hmm, kata kunci ini biasanya bisa diambil dari judul yang sudah ada ya kurang lebih 3 sampai 5 kata begitu ya. Nah, ini contoh ya contoh dari bagian eh, apa suatu jurnal artikel ilmiah dari pendahuluan. Jadi ada judul, kemudian ada penulis, kemudian ada afiliasinya, kemudian ada emailnya dari korespondensi, biasanya dikasih tanda bintang, kemudian ada abstrak, latar belakang tujuan, metode, hasil, ya, kemudian kesimpulan. Nah, ini bagiannya. Kemudian ada kata kunci ya dan biasa nah abstrak itu ada abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggrisnya gitu jadi tergantung dari permintaan masing-masing jurnal ya kemudian bagian inti ini adalah pendahuluan jadi nanti teman-teman bisa melihat guideline author di dalam pendahuluan ini mencantumkan apa saja ya kemudian teman-teman juga bisa melihat eh, apa dari jurnal yang kita mau tuju itu bisa mendownload dulu satu dua tiga makalahnya jurnalnya begitu ya. Kemudian kita ikuti hmm, kita bisa melihat dulu begitu ya yang sudah terbit itu seperti apa yang dicantumkan dalam pendahuluannya begitu ya. Jadi tidak asal menyusun begitu saja. Kemudian metode ya. Metode ini ya subjek penelitian, desain, variabel, alat yang digunakan, prosedur ya, kemudian sampai analisa data. Kemudian hasil itu biasanya mencantumkan data-data begitu ya menyampaikan tabel, grafik, distribusi frekuensi, begitu ya, gambar, gitu ya. Kemudian pembahasan. Pembahasan ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel. Bagian ini berisi ulasan atau pemaknaan hasil membandingkan dengan teori dan atau hasil penelitian sejenis. Jadi dari hasil tadi itu kita bahas bagaimana dengan hasil kita, bagaimana dengan teori yang ada, bagaimana dengan penelitian yang terdahulu itu ya. Tadi saya ulangi lagi ya, harus jelas apakah kita mendukung suatu teori atau menolak atau apa ya kita bersikap apa sesuai dengan data yang kita peroleh ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini menyajikan poin-poin singkat. Biasanya kesimpulan ini
adalah jawaban dari tujuan begitu ya. Jadi tujuan kita apa itu harus tercantum dalam harus dijawab dari dalam kesimpulan ini. Gitu. Nah, dalam kesimpulan itu biasanya sudah ada saran atau rekomendasi ini yang sangat penting begitu ya. Biasanya jurnal-jurnal itu mementingkan suatu rekomendasi. Rekomendasi apa? Rekomendasi hasil penelitian maupun penelitian yang akan atau dilakukan selanjutnya gitu. Nah, kemudian ini bagian akhir ya. Bagian akhir itu daftar rujukan. Nah, Putri, daftar rujukan Putri, kita mohon bisa maaf. ya. Ini slide-nya masih di abstrak atau gimana? Slide eh, yang tampil masih Udah di di bagian abstrak. akhir. Oh, berarti belum jalan, Bu. Oh, siap, siap, Ya, siap. ya. Oke, Saya matur ulang ya. suwun. Mohon Ya. maaf. Saya share dulu. Oh, masih ada? Ya, masih di Oh, abstrak. ya. Oh, siap, Ya. siap. Wah, saya banyak ini ya. Sekarang sudah di bagian akhir? Ampun, ampun Putri. Ya. Maaf ya teman-teman, ini tadi di abstrak ya, kemudian ada kata kunci. Nah, ini contohnya begitu. Kemudian bagian inti, pendahuluan, kemudian ada metode, hasil ya. Nggak perlu saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada pembahasan, ada kesimpulan. Jadi pembahasan tadi eh, kita bisa juga membuat tabel, teman-teman. Ini hasilnya seperti hasil kita, datanya seperti apa, kemudian cara teori bagaimana, penelitian terdahulu yang mendukung seperti apa yang sudah kita catat tadi ya, dari kita mencari referensi tadi ya. Nah, itu kita bisa buat tabel terlebih dahulu sesuai dengan tujuan dari penelitian kita itu ya. Nah, itu akan lebih apa ya sistematis seperti itu. Baru kita susun ke dalam narasi itu juga bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, ini di bagian akhir itu ada daftar rujukan. Daftar rujukan tidak manual lagi ya teman-teman. Kita sudah menggunakan Mendeley ya ataupun Zotero ya. Nah, ini akan memudahkan kita ketika kita itu apa minta untuk IBA atau IEEE ya atau gitu Harvard stylenya untuk daftar rujukan itu kita tinggal ganti saja begitu ya. Kemudian tidak akan ada yang terlewat pustaka yang ada di dalam makalah dengan daftar pustaka yang kita sajikan ya. Itu tidak akan terlewat begitu ya. Kemudian kalau di dalam Mendeley mungkin sudah kita pelajari juga ya, itu jangan lupa bahwa memastikan bahwa itu penulisnya sudah sesuai, kemudian judulnya ya. Terkadang judul ini masih huruf besar semua atau bahkan huruf kecil semua seperti itu ya. Jadi kita apa harus mengedit ya dari Mendeley Desktop-nya juga bisa gitu. Ya, kemudian dalam artikel jurnal ini ada 3 tahapan ya. Setelah kita menyusun makalah tadi ya, kita ada 3 tahapan dalam pengiriman jurnal. Yang pertama ya, jadi sebelum menyusun makalah tadi ya, teman-teman sebelum menyusun makalah tadi kita tetapkan tujuan penelitian dulu. Kemudian pilih jurnal yang memungkinkan untuk memberi peluang untuk penerbitan naskah. Jadi dari topik itu kita mau memilih jurnal apa gitu ya. Kemudian Sinta berapa atau Scopus berapa seperti itu ya. Itu kita sudah tentukan. Oh saya menjurusnya. Saya targetnya ketiga atau Sinta 2 atau Sinta 3. Kemudian jurnal ini sampai kita pelajari di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Biasanya kalau pengajuan hibah itu sudah harus mencantumkan URL dari jurnal tersebut bahwa kita itu mau menuju jurnal ini loh gitu ya. Kemudian baca dan ikuti seluruh panduan penulis.
guideline ya untuk author tadi ya. Kemudian sebelum naskah dikirim ke jurnal, lakukan pemeriksaan naskah, lakukan evaluasi tadi ya, teman-teman di atas sudah kita bahas ya. Kemudian memenuhi aturan persyaratan atau permintaan jurnal. Hal-hal yang sekecil apapun harus kita patuhi gitu ya. Nah, kemudian naskah yang pendek itu cenderung dibaca daripada naskah yang panjang, tetapi di sini juga harus kita perhatikan berapa kata yang diminta gitu ya. Buat judul yang sederhana dan deskriptif, kemudian maksudnya di sini sesuai ya, sesuai dengan bagaimana kita menyusun judul harus apa menggambarkan seluruh isi artikel dan lain-lain. Kemudian naskah atau artikel dipersiapkan harus memiliki kontribusi dalam bidang keilmuan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Biasanya jurnal-jurnal Scopus seperti itu melihat kontribusinya. Kontribusinya itu saya pernah membaca gitu ya, bahwa kontribusi ini tidak hanya lokal saja, tetapi harus nasional seperti itu. Nah, itu harus kita pelajari juga begitu. Nah, kemudian tentunya kalau nasional itu kan data yang kita sajikan juga harus banyak begitu yang bisa untuk memberikan kontribusi secara nasional begitu ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian naskah harus mudah dibaca ya. Kemudian gunakan program penulisan rujukan, lihat faktor dampak atau impact faktornya begitu ya. Ini menunjukkan kualitas dari jurnal begitu ya. Lihat waktu rata-rata untuk publikasi. Nah, biasanya saya seperti ini, teman-teman ya. Saat pengiriman, inventarisir, identifikasi jurnal, pilih jurnal, cari kontak informasi, jangan kirimkan artikel yang sama dalam dua jurnal. Hal ini tidak etis begitu ya. Dan kalau terbit semua itu akan plagiasi begitu. Nah, biasanya saya akan mengidentifikasi jurnalnya itu seperti ini, nama jurnal, kemudian Sinta atau SKIU berapa, kalau itu Scopus ya, jurnal internasional. Kemudian kalau ada kontaknya, kalau bisa nomor HP-nya, karena apa? Terkadang itu hanya tercantum emailnya saja begitu. Kalau dengan HP ini kita akan lebih leluasa gitu ya untuk bertanya. Kemudian biaya publikasinya ini penting gitu ya teman-teman. Jadi penelitian yang bagus itu penelitian yang bisa kita lakukan termasuk kemampuan dalam hal pendanaan begitu ya. Kemudian link webnya, kemudian bulan terbitnya. Nah, kalau ini tiap bulan atau 6 kali dalam 1 tahun atau 4 kali dalam 1 tahun itu harus kita identifikasi. Artinya apa? Ketika itu terbit tiap bulan berarti peluang untuk diterima itu juga akan lebih tinggi begitu. Kemudian tidak lupa ini yang sangat eh, krusial ya, ini skupnya. Apakah fokus penelitian kita itu sesuai dengan skup jurnal tersebut gitu. Jadi tidak sembarang kita memasukkan gitu ya. Kemudian setelah jurnal kita kirimkan, itu pasca pengiriman berikan tanggapan setiap poin yang dibuat oleh masing-masing reviewer. Jadi apapun itu kita berusaha untuk menyajikan ya, revisi, lakukan dengan cepat ya, kirim kembali. Kemudian membahas saran-saran tadi kita revisi, kemudian paling lama ini kita kirim kalau bisa 2 hari setelah pengiriman itu, maksudnya setelah kirim ke author itu sudah kita kembalikan. Artinya kita itu mempunyai maksud apa eh, apa mempunyai ini ya, niatan gitu ya untuk mempublikasikan pada jurnal tersebut begitu. Terkadang lama banget gitu ya, harus dikejar-kejar seperti itu. Nah, ini kalau bisa kita responsif. Kemudian eh, dalam menanggapi komentar, ada baiknya untuk menyalin menempel komentar ninjo kata demi kata dalam satu warna. Artinya di sini itu biar viewer itu tidak membaca ulang begitu loh. Nah, itu akan sangat memudahkan sekali begitu. Kemudian surat tanggapan yang ditulis dengan baik dapat membantu naskah terhindar dari tinjauan ulang. Selain itu juga ini apa di apa sertakan dengan surat, misalkan di sini revisiannya
beberapa, kemudian apa saja di kanannya itu kita sudah revisi apa seperti itu. Selain kita mengirimkan artikel revisian kita gitu, itu akan lebih sangat membantu sekali dalam jurnal tersebut ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan academic writing, mungkin ini kita berikan contoh sedikit ya terkait dengan AI. Sekarang itu kan kita ber ini ya berkutat pada AI. Jadi kita membuat makalah itu sehari jadi sebenarnya ya dengan AI. Contoh yang sederhana itu Ya, GPT betul begitu. sekali, Putri. Iya, jadi banyak sekali AI yang harus yang apa maksudnya kita ini apa ketahui gitu ya. Contoh kecilnya ya teman-teman kita dalam menggunakan AI itu harus apa sebagai motor ya. Tidak percaya begitu saja. Ini saya contohkan ya teman-teman. Sebentar. Hmm. Misalkan ChatGPT ya, teman-teman ya. Dalam ChatGPT itu kita memang harus ini ya, ya namanya elektronik ya, jadi harus jelas, benar-benar jelas gitu. Karena dia tidak membaca isi hati kita ya, maksud kita seperti ini, jadi harus diperjelas. Ketika saya misalkan tadi dengan judul ya, berikan penjelasan terkait musik dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak, sertakan referensi dan alamat DOI. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian ini dia mencantumkan referensi, tetapi referensi yang dia diberikan itu ada 2005, ada 2010, seperti itu ya. Kemudian alat DOI ini saya cek itu tidak sesuai begitu. Nanti akan saya contohkan. Kemudian saya ulangi lagi begitu ya, ketika saya apa tidak puas gitu untuk apa pencarian yang pertama. Terus saya ulangi lagi, berikan penjelasan terkait musik dalam dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada anak, sertakan referensi jurnal terindeks Scopus tahun 2018 sampai 2024 dalam penjelasan tersebut dan sertakan alamat DOI pada referensi tersebut. Nah, ini baru dia di sini ada ini pustakanya dan dia 2020, 2019, kemudian 2021 begitu ya. Nah, kemudian dia juga mencantumkan referensi dari DOI. Tapi teman-teman, ini perlu tadi kita harus sebagai motor, jangan percaya begitu saja begitu ya. Ini pengalaman, jangan percaya begitu saja. Oh, gampang sekali ya membuat makalah ini sehari jadi begitu ya, tetapi kita harus cross check gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini Toma ya, kemudian judulnya ini, kemudian DOI-nya ini. DOI-nya terakhir 620 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini apa saya cek begitu ya. Saya cek di ini. Oh, saya share-nya ini aja, apa ya? Cek. Terlihat, Putri. Kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, jadi tadi saya cek eh, di pakai Google seperti itu ya. Ini masih pakai Google ya, teman-teman. OI-nya itu sudah berbeda. Kalau ini dengan judul yang sama, ya, yang diberikan oleh GPT, begitu ya. Tapi OI-nya ini berbeda, begitu. Alamat DOI-nya berbeda. Kalau ini 448 ya, terakhir ya. Kalau tadi itu 620. Nah, 620 ini saya cek di Skyhub gitu ya, teman-teman ya. Ini kita menggunakan Skyhub ya. Nah, itu ketika saya cek ini, OI-nya ini ya, bentar, gitu.
gunakan, ini muncul Skyhub-nya ya? Muncul. Muncul, ya. Nah, ini kalau saya pakai DOI-nya yang dari ChatGPT, dia tidak muncul begitu ya, teman-teman. Artinya ini mungkin bukan alamat artikel dia, kan begitu. Nah, kemudian kalau saya gunakan yang saya cari dengan judul yang sama, tetapi DOI-nya ini menggunakan DOI artikel tersebut, nah, ini akan muncul dan sama begitu. Nah, ini akan muncul. Lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini akan Ya, muncul dengan judul yang sama, kemudian apa artikelnya ini sesuai dengan judul yang diberikan oleh apa ChatGPT, tetapi DOI-nya yang berbeda begitu. Nah, padahal DOI ini akan kita sampaikan pada referensi dalam pustaka kita begitu ya. Jadi tolong dicek kembali begitu ketika kita menggunakan AI seperti itu ya, teman-teman ya. Itu terkait dengan ChatGPT begitu. Karena kita akan mudah saja gitu ya. Ini misalkan berikan penjelasan. Nah, nanti munculnya sudah. Nah, nah ini ya, teman-teman ya. Ini kalau kita kan masih ini ya, masih membuat kalimat lagi untuk diparagrafkan begitu. Kalau ini sudah sampai di paragraf. Jadi sebenarnya enak banget memakai ChatGPT begitu ya, mudah juga begitu ya. Tetapi kita harus sebagai motornya, hati-hati. Ini saya sampaikan karena sekarang kan berbasis AI begitu ya, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman dalam mencari jurnal itu banyak sekali gitu ya. Tetapi saya untuk Scopus itu lebih suka juga dengan publish or perish seperti itu. Misalkan tadi kecerdasan emosi anak, ya itu children emotional intelligence. Itu saya sampaikan di sini, begitu kemudian saya search, begitu ya, ini sudah muncul banyak sekali. Kita tinggal mencari saja. Kemudian kita bisa membatasi di sini eh, apanya, membatasi misalkan ini ya teman-teman, membatasi tahunnya seperti itu ya. Misalkan ya udah di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal mencari jurnalnya saja yang sesuai begitu. Kalau kita mau apa membuat literatur review atau systematic review ya gampang saja begitu ya. Dengan ini. Ini sudah artikel Scopus. Aduh. Nah, ini. Begitu teman-teman, selain kita juga di database yang tadi ya, di database yang ada Quest, kemudian EBSCO, dan lain-lain begitu ya. Itu, teman-teman mungkin dari saya terkait dengan akademik eh, writing, semoga bermanfaat ya. Untuk materi hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri dengan pantun lagi ya. enggak Putri. Ya, menulis ilmiah kian lancar. Cakep. Cakep. Karya bermutu terpercaya. Mari Cakep. terus belajar, tingkatkan kemampuan kita. Baik, teman-teman, terima Yeay. kasih. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Putri atas materinya yang sangat menarik sekali. Jadi walaupun ternyata ChatGPT tadi kan sangat memudahkan gitu ya bagi kita. Tetapi kalau tadi
cek gitu kebenarannya ternyata bisa menyesatkan juga gitu ya Putri ya. Jadi Iya, harus sangat hati-hati betul. juga ya. Iya, sangat menarik sekali materi Putri yang disampaikan hari ini sangat lengkap dan juga jelas. Yang pastinya kalau kita menerapkan tips dan triks dalam menulis yang telah disampaikan tadi ya, insya Allah akan lebih mudah gitu ya dalam kita menyelesaikan seperti tadi harus ada kerangka tulisannya yang pastinya akan sangat memudahkan kita. Kemudian juga mungkin yang utama juga kita harus banyak-banyak membaca ya agar kita tahu topik-topik yang menarik saat ini gitu. Saat ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawab bagi peserta yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau dapat juga menuliskan di kolom chat dengan format nama, prodi, dan pertanyaan. Monggo, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Sediakan juga door prize untuk yang bertanya atau aktif. Monggo, Bapak Ibu, peserta semuanya, teman-teman, mahasiswa. Baik, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Akbar. Izin bertanya Ibu, untuk menyusun abstrak yang baik itu seperti apa Bu? Apakah ada triknya? Monggo, Putri. Baik, ini langsung dijawab ya. Oke, boleh silakan. Baik. Ya, pertama tadi seperti yang sudah disampaikan ya Mas Akbar. Mas Akbar ya ini ya. Nah, itu terkait dengan penyusunan uh, apa abstrak itu biasanya kita susun yang terakhir begitu. Setelah kita menyusun pendahuluan, kemudian hasil pembahasan, kemudian kesimpulan, ya itu abstrak itu yang terakhir. Tentunya kita juga harus mematuhi guideline dari jurnal itu sendiri begitu. Jadi berapa kata sih ya? Biasanya itu maksimal 250 atau 300 kata itu ya, maksimal begitu ya. 100 sampai 250 atau 300 tergantung dari jurnal tersebut begitu ya. Nah, kemudian dalam menyusun abstrak itu juga beda-beda ya guideline-nya. Biasanya dia langsung menyampaikan tujuan begitu, kemudian hasil, kemudian rekomendasi ya. Baru ada kata kunci seperti itu ya. Nah, tetapi ada pula itu yang pakai pendahuluan gitu ya, pendahuluan yang sedikit saja gitu, secara mengantarkan saja tujuan dari penelitian kita. Jadi ada tujuan itu juga di dalam pendahuluan tersebut begitu ya. Nah, kemudian hasil, kemudian apa kesimpulan ya. Nah, itu saya kira untuk menyusun abstrak itu yang terakhir kemudian disesuaikan dengan guideline seperti itu, Mas Akbar ya. Baik, terima kasih Bu Putri. Seperti itu Mas Akbar dalam menyusun abstrak yang baik. Selamat Mas Akbar mendapatkan berpres ya, nanti bisa menghubungi perpustakaan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silahkan bisa raise hand, open mic langsung boleh. Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya Putri ya. Ya, Ya, jadi gini Putri, biasanya mahasiswa itu kan kalau di eh, kampus ya, di perpus biasanya mereka itu kayak misalnya pas menyusun skripsi gitu kan pasti lihat skripsi-skripsi kakak tingkat yang sebelumnya gitu ya Bu. Kemudian mereka kan pengen mensitasi gitu. Nah, kemudian mereka sudah sebenarnya sudah paham juga, gitu. Mereka mencari sumber aslinya. Dalam arti mereka melihat cek daftar pustaka yang ada di skripsi kakak tingkatnya tersebut. Kemudian mereka mencari sumber aslinya. Tapi akhirnya mereka malah kebingungan gitu ketika nyari di sumber aslinya itu kok nggak sama ya dengan yang
di skripsi itu gitu. Terus mereka jadi kebingungan gitu mau mensitasi yang di skripsi itu atau di yang sumber aslinya gitu. Sedangkan menurut mereka sumber aslinya itu kok sepertinya eh, tidak sesuai dengan yang dicantumkan di skripsi gitu. Jadi mereka aku bingungan gitu Putri. Kalau seperti itu baiknya bagaimana ya Bu? Siap. Nah, ini Ya, perlu ini diskusi ya, Bapak Ibu ya sekalian, diskusi. Ya, teman-teman sekalian ya. Itu ya, perlu datanya juga itu ya. Lu yang mencitasi itu sudah benar belum? Kan gitu. ya betul itu Putri. Yang Ya, mencitasi sebelumnya itu benar nggak? Dia itu mencari dari sumber aslinya kan gitu ya. Nah, iya. kemudian Jadi kalau yang selanjutnya jadi bingung gitu dia. nah, kalau sudah benar pastinya akan sama gitu. Walaupun dalam menyampaikan itu kan kita menyampaikan dengan bahasa kita ya. Tapi Ya, maksud tujuan harus sama. Jadi parafrase ini ya. Nah, itu ya, pastinya akan sama begitu. Tetapi kalau berbeda, itu yang berbeda itu kalau itu sebuah teori ya, sebuah teori atau konsep, lebih bagus mengikuti dari sumber aslinya. Pastinya dia yang benar kan begitu. Nah, karena bisa saja yang mencitasi itu salah. Tapi kalau itu berdasarkan data, data kan yang dihasilkan oleh penelitian itu sendiri. Berarti dia ya, mencitasinya pada hasil penelitian itu kan begitu. Atau kesimpulan dari penelitian dia begitu. Jadi dia harus mencitasi dari yang di skripsinya tadi gitu. Tapi kalau sebuah teori itu ya kita cross check lagi gitu ya. Nah, seperti tadi GPT kita juga ya, ada kesalahan ya, juga betul. gitu. Berarti memang kita Mungkin dia eh dulu sumber aslinya gitu. bagaimana gitu Jadi ya. gitu ya. Ya, ya. Heeh. Eh, Berarti mungkin kita harus menyampaikan juga ini kepada mahasiswa kalau misalnya untuk teori atau apa kita lebih ke sumber utamanya dulu seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya memang yang disitasi itu hasil penelitiannya dari kakak tingkatnya berarti menggunakan eh, skripsinya kakak tingkat tersebut gitu gitu. Tugasnya Pak Sabja ya? Saya Iya. tugasnya Pak Sabja toh. Oh, ini ada yang bertanya lagi dari Akbar lagi, Bu, bertanya lagi. Untuk pembahasan hasil itu, apakah lebih baik merujuk pada tujuan penelitian dan rumusan masalah, atau setiap step langkah tahapan penelitian itu dibahas dalam pembahasan? Hmm, Bagaimana, ya, Bu? Nggih, baik, monggo. baik. Jadi kalau pembahasan itu ya, kalau kita tadi menyusun ini ya, artikel itu kan ada imrat, ada ini ya. Nah, kemudian kalau dalam pembahasan itu kita memang menjawab dari tujuan juga begitu ya. Tetapi tujuan penelitian ya itu kan juga dijawab dari ini ya, langkah tahapan penelitian ya. Toh enggak ya? Mungkin Mas Jadi Akbar bisa langkah bertanya tahapan secara langsung atau penelitian, Nenek digabung. langkah tahapan penelitian itu kan juga untuk menjawab tujuan kan ya. Ya enggak? Pastinya, karena kalau kita menyusun sebuah penelitian itu harus ini harus apa antara kepala dan kaki itu harus sinkron. Kalau kepalanya gajah ya badannya gajah, kakinya juga gajah kan gitu ya. Nah, jadi eh, nih kalau lebih sistematis, kalau saya lebih ini ya menganjurkan untuk di tujuan tadi begitu. Tetapi dalam pembahasannya itu bisa jadi kita juga akan menyampaikan tahapan penelitian begitu. Nah, jadi ya dua-duanya memang harus masuk seperti itu ya. Tetapi dalam tahapan penelitian itu tidak harus diri itu apa ya? Maksudnya tidak harus tersampaikan semua gitu ya di dalam pembahasan tersebut begitu. Karena kita bisa membuat kesimpulan dari tahapan penelitian itu untuk kita masukkan ke dalam pembahasan gitu. Saya kira seperti itu, Mas Akbar. Gimana? Bisa menangkap tidak ya?
Bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih ada kebingungan? Cukup, Bu, katanya. Cukup ya. Ya. Jadi kalau ini ya, apa tujuan kita ada 5 gitu, pembahasan kita juga bisa kita masukkan 5 itu begitu ya. Tetapi dalam setiap tahap pencarian data atau tahapan penelitian itu kan bisa masuk saja di tujuan satu, tujuan lain lah seperti itu. Itu oke, ada lagi? Lagi kah Mungkin yang mau dari tanya? teman-teman dosen Dari bisa teman dosen? ini menambahkan Nanti ada atau door punya prize dari perpustakaan pengalaman. bagi yang bertanya. Silahkan. Atau mungkin saya yang bertanya ya, Bu ya. Ya, Bu, kalau misalnya sumber referensinya itu menggunakan misalnya video YouTube atau media sosial, itu boleh juga nggak sih, Bu? Video YouTube, media Mm-mm. sosial. Sebagai Ya, heeh, jadi referensi gitu. ya, bisa saja, tetapi itu ya perlu kita cross check juga ya. Maksudnya gini, YouTube itu yang seperti apa ya, atau podcast atau apa banyak ya. Iya. Ya, Jadi jadi itu mm-mm. perlu kita cross check. Lebih baik memang tadi yang saya sampaikan untuk sumber referensi itu 80% dari ini ya, dari apa, artikel jurnal, sumber pustaka primer seperti itu. Kalau YouTube itu kan perlu kita juga apakah YouTube, misalkan YouTube itu langkah-langkah dalam misalkan yoga begitu ya. Nah, itu tapi YouTube itu Ya, juga dibuat dari suatu referensi kan pastinya. Nah, itu jadi iya, perlu iya. kita juga begitu terkait dengan apakah itu ilmiah atau tidak, apakah itu ada sumber referensi sebelumnya atau sumber referensi yang membuat untuk membuat YouTube video seperti itu. Gitu saya kira ya. Jadi jangan mencantumkan Ya. yang tidak jelas lah intinya gitu ya. Baik, Bu. Nah, mungkin saya tanya lagi ya, Bu. Kadang saat ada yang raise hand, silahkan Arya Dewangkara. Silahkan bisa langsung open mic. Monggo. Suaranya putus-putus. Silahkan. Arya, Anjir. Udah monggo ter. silahkan. Oh Ya, ya. sudah. Bagaimana jika objek yang diteliti itu suatu hal yang baru dengan keterbatasan referensi, terus teori, terus bahkan saya jurusan hukum misalnya belum ada putusan hukumnya karena misalnya saya ambil judul modernisasi pencurian di era digitalisasi. Nah, di situ kan ada sebuah kasus yang mana belum ada putusan eh, jurisprudensinya hukumnya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat membuat penelitian tersebut? Terima kasih, Bu. Ya. Oh, jadi gimana ya? Apa kalau misalnya belum ada penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya? Arya ya. Iya, Bu. Ini monggo Putri mungkin bisa langsung saja. Baik. Jadi ini benar-benar baru seperti itu ya. Benar-benar baru atau ini ya. Karena eh di Indonesia belum mendetail, Bu. Jadi kayak mungkin untuk membantah suatu teori atau apa, enggak bisa, ini mungkin arahnya ke petunjuk aja gitu. baik. Baik, kalau seperti itu ya memang kita ada
bukan keterbatasan, kesulitan begitu ya dalam mencari referensi. Tetapi eh ini pastinya di penelitian itu kan ada state of the art-nya ya. Nah, itu. Jadi mungkin penelitian-penelitian yang apa dahulu itu sama apa maksudnya hampir sama sesuai dengan topik tersebut begitu ya. Nah, jadi mencari kasus-kasus yang hampir sama dengan apa yang mau kita teliti begitu ya. Jadi misalkan apa ya kita bisa menggunakan metodenya seperti itu dari penelitian-penelitian yang sebelumnya seperti itu. Kemudian apa memang ini ya eh apa dari state of the-nya tadi itu kita bisa menunjukkan kebaruan kita, kemudian itu menjadi apa ya teori yang akan kita ungkapkan begitu atau hasil dari penelitian itu merupakan kebaruan itu ya saya kira itu nggak masalah begitu ya Mas Arya atau Pak Arya ya nah itu karena apa yang penting kita secara metode itu sudah benar begitu ya. Mungkin kan di Indonesia belum ada, tetapi bisa saja mencari referensi yang dari jurnal luar negeri atau dari negara-negara yang lain itu juga bisa begitu. Saya kira begitu ya untuk tapi kalau benar-benar baru itu eh, ada ya, Mas Arya ya. Nggak bener-bener baru sih Bu, tapi kayak masih jarang, masih langka sih Bu. Kan eh, digit apa digitalisasi itu kan masih belakangan inilah fenomena baru ini Bu. Hmm. Saya belum ini ya, saya belum begitu paham dengan topik penelitiannya ya. Tapi kalau itu masih jarang dan kebaruan kita itu sebenarnya tidak harus murni dalam variabel tersebut begitu ya. Tetapi kita itu dalam sub variabel itu kita itu sebenarnya sudah dianggap suatu kebaruan. Misalkan dalam variabel A begitu ya. Itu dalam penelitian sebelumnya itu hanya mencantumkan 3 subvariabel, tetapi dalam fenomena yang ada sekarang seperti itu kan, oh ada fenomena baru nih, itu yang berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Berarti kita ada 4 subvariabel. Berarti kita kan tambah 1 subvariabel. Itu baru subvariabel ya. Itu menurut saya sudah dianggap baru begitu. Karena nanti pastinya akan berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang hanya menggunakan 3 variabel tadi begitu. Jadi kalau misalkan itu tidak benar-benar baru, itu yang penting dari metode penelitiannya itu sesuai, kemudian dari state of the art-nya itu memang benar-benar sudah dicari begitu. Jangan-jangan ini baru itu bagi kita gitu. Tapi di luar sana itu sudah banyak begitu ya. Ya itu benar-benar dicari dulu begitu state of the art-nya gitu. Itu mungkin ya Mas Arya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Ini Mas Akbar lagi, tanya lagi istilahnya. Untuk saran dalam penelitian yang baik seperti apa ya, Bu? Soalnya terkadang dianggap sepele tetapi menjadi hal yang krusial. Oh, jadi ini Hmm, saran ya. untuk penelitian. Monggo, Bu. Baik, saran penelitian kalau kita membahas saran penelitian itu menjawab dari manfaat begitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahkan ada jurnal itu yang dia itu harus memberikan kontribusi secara nasional begitu ya. Jadi kontribusinya itu benar-benar apa lihat begitu ya. Jadi kalau jurnal-jurnal internasional, Scopus seperti itu memang yang dilihat itu lebih banyak pada contribution-nya. Contribution-nya itu eh, apa besar nggak sih gitu? Besar nggak sih
Jangan hanya lingkup kecil saja begitu, tetapi ini benar-benar yang bisa membawa dampak yang besar seperti itu ya. Nah, itu kalau kita dalam skripsi ya mestinya menjawab dari manfaat gitu ya. Manfaatnya itu untuk siapa? Misalkan untuk responden. Manfaat itu yang implementatif begitu ya. Bukan di dalam apa saran itu diharapkan nggak ada diharapkan lagi gitu ya kalau di dalam saran, tetapi sudah implementatif benar-benar itu yang bisa dilakukan baik oleh peneliti itu sendiri maupun oleh ditindaklanjuti oleh apa pemerintah setempat gitu. Misalkan membentuk kelompok wirausaha. Nah, itu kan saran yang implementatif begitu ya. Nah, jadi dan itu bisa dilakukan oleh apa? Oleh tempat atau pengambil kebijakan pada tempat penelitian kita begitu. Ya, ini menjawab dari manfaat tetapi tidak ada diharapkan lagi atau secara teori ya, tapi sudah implementatif gitu. Yang bisa ditindaklanjuti gitu oleh tempat penelitian kita atau pengambil kebijakan di tempat penelitian kita. Itu Bu Yanti ya. Ya, begitu Mas Akbar. Baik, tadi ada Mas Akbar dan ada Mas Arya. Terima kasih berhak mendapatkan door prize dari kami. Nanti bisa menghubungi perpustakaan di nomor WA 0813 20600083. Ada lagi kah yang mau bertanya? Cukup. Ya, di sini ya sesi tanya jawabnya. Dari Putri ada tambahan lagi Baik, saya kira cukup. atau mungkin closing Semangat statement? berkarya ya. Ya, Dosen untuk mengajukan meningkatkan jabatan fungsional Sinta ya mahasiswa biar cepat lulus lah ya. ya, Oke. Makasih. ya, baik. Terima kasih, Putri. Kita memasuki ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis. Ya, terima kasih sekali Putri atas ilmunya yang disampaikan pada hari ini, yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Berikut kami sampaikan sertifikat. Baik, terima Ya. kasih kepada teman-teman perpustakaan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Ya, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Untuk selanjutnya, eh, silahkan berdiskusi. Maksudnya bisa berdiskusi secara lebih lanjut gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Informasi untuk link presensi sudah ada di kolom chat. Mohon untuk diisi. Kemudian juga ada link e-sertifikat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum kita memasuki acara yang terakhir, kita foto bersama dulu ya. Monggo kepada para peserta untuk mengalihkan videonya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Sudah? Ya. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih sekali lagi kepada Putri atas materi dan juga diskusi yang sangat menarik hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi bagi kita semua, khususnya juga teman-teman mahasiswa atau dosen gitu ya. Teman-teman mahasiswa ini nantinya karya ilmiahnya ini tidak hanya selesai di skripsi atau KTI saja gitu ya, tapi bisa juga terbit di jurnal gitu nantinya harapannya. Link sertifikat sudah tersedia dan dapat diunduh mulai pukul 12. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf apabila
terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih, Ki Putri. Terima kasih, Moleh. Putri. Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta memberikan layanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemustaka, sehingga tercipta suasana yang nyaman, menyenangkan, serta mendukung terwujudnya pembelajaran sepanjang hayat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani.